Aku. Ya, ya. Syukur alhamdulillah kita punya Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa bersilaturahmi, masih bisa untuk saling menambah wawasan, dan alhamdulillah ini sudah hari ke 13 ya. 12 ya. 12 ya. Alhamdulillah. Puasanya ke-13 tetapi kegiatan ta'adud rutin sudah hari ke-12. Dan alhamdulillah sudah banyak yang dari teman-teman Karisma saling memberikan sharing, dan insya Allah ini buat manfaat untuk kita semua. Semoga dengan kegiatan ini nanti Allah berikan rahmat, berikan penambahan keimanan, keilmuan kepada kita semua. Salam kita sampai kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Zaman. Bapak Ibu, rekan-rekan berbahagia, kakak Karisma, adik Karisma yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa menghadirkan Mbak Enia Listiani. Itu adalah S1, S2, S3 di Jepang, kalau nggak salah. Tapi insya Allah nanti bisa mengenalkan dulu biar banyak yang tak lebih tahu ya. Dia seorang profesor dan sebagai peneliti. Ini levelnya walaupun Karisma tapi ini sudah internasional sebenarnya. Kalau ada di pembicaranya ini, jadi nggak main-main ini. Tapi insya Allah karena ini Magelang, jadi kita santai. Insya Allah ini semoga nanti dia banyak manfaatnya, terutama untuk Kota Magelang dan sekitarnya. Dan ini sebenarnya hampir sebagian besar orang Karisma, dan kita bisa merasa syukur bahwa di Karisma itu sudah variasi sesuai dengan apa itu value Karisma. Bagi kita itu beda-beda apapun, bajunya beda, tapi insya Allah komunikasi silaturahmi selalu terjaga dengan baik. Baiklah, mari kita buka furu dan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, monggo waktu sebelumnya saya berikan kepada Mbak Enia. Monggo Mbak Enia, silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya pagi ini. Saya bisa melihat rekan-rekan di Karisma, Mbak Mas, juga tadi ada insya Allah adik ya. Tapi ini senior-senior saya, dan teman-teman seangkatan saya juga ada nih, ada Mbak Dari, Mbak Hesti, Mbak yang lain. Nah, ini sebetulnya topik saya kalau untuk pagi terlalu berat sebetulnya. Tapi saya mencoba meng-highlight poin-poin yang mempunyai makna di dalam Al-Quran sebagai panduan hidup kita dan panduan iman kita, semudah-mudahnya ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap, dan kita inginnya memaknai saja, memaknai apa yang menjadi tuntunan di dalam agama itu menjadi lebih mendalam. Jadi hari ini kalau saya lihat topik-topik sebelumnya mungkin lebih kepada sosial, termasuk ya ada sedikit sains ya. Nah kali ini sainsnya rada mendalam nih, karena makna dari yang disuratkan ya, dan yang tersirat juga di dalam Al-Quran itu memang lebih banyak bagi saya ya, memaknainya menjadi lebih mendalam dalam kegiatan saya sehari-hari, dan di dalam Al-Quran pun yang tersurat maupun tersirat banyak menghadirkan ilmu-ilmu dunia juga gitu, bukan hanya ilmu agama, tetapi ada bagian-bagian yang menuntun kita untuk memaknai alam secara lebih mendalam. Nah, sambil kenalan juga, saya angkatan 92 yang tahun 93-nya berangkat ke Jepang. SMP SMA-nya di SMP 1 SMA 1 ya. Lalu sempat dulu di Karisma beberapa kali ngikutin di Masjid Agung alun-alun. Dan setelah SMA memang saya keluar sampai S3, jadi langsung lah S1, S2, S3 di Jepang di Waseda University. Maaf saya nggak bawa slide saya untuk CV. Ya
setelah itu saya balik ke Indonesia dan berada di BPPT, dan baru saja tahun lalu semua melebur di dalam BRIN. Ini beberapa karisma juga masuk ke BRIN ya. Ada teman-teman saya juga semansa angkatan kakak-kakak saya yang berada di BRIN juga. Jadi kadang-kadang kita saling menyapa walaupun lewat WA, jadi jarang ketemu juga. Dan ada teman seangkatan saya juga di di BRIN. Nah, mudah-mudahan pagi ini kita bisa bersilaturahim. Nah, topik yang saya akan bawakan hari ini, pagi ini adalah masalah climate change ya. Mungkin ini bisa mendasari ilmu yang akan saya share. Kita tahu bahwa dunia ini makin panas, dan memang saya rasakan juga kalau pulang ke Magelang itu dikit-dikit kalau nggak pas musim hujan ya, itu baru kerasa dingin. Tapi kalau selain musim itu kerasanya panas juga. Jadi saya merasakan perubahan. Jadi sejak beberapa kali balik ke Magelang itu rada-rada anget gitu ya. Tetapi kalau pas musim hujan, wah ini kerasa bener kayak zaman dulu gitu. Nah, kita ketahui bahwa itu memang perubahan dunia ya. Dunia itu sekarang sudah berubah, dan istilahnya adalah global warming. Dan kalau kita mengenal greenhouse effect, ini semacam efek rumah kaca yang membuat bumi itu makin panas. Ya termasuk kita sering memakai AC ya karena ada kloroformnya. Lalu kita memakai mobil berbahan bakar bensin ya. Lalu industri juga mengeluarkan banyak asapnya. Nah, peristiwa-peristiwa ini yang mendasari bahwa kenaikan suhu di alam ini memang nyata. Nah, sudah di-announce dengan keras ya oleh semua pimpinan dunia bahwa bumi kita itu memanas. Nah, saya beri question nih, bagaimana kita membuat bumi ini lebih dingin lagi atau menjadi dingin seperti semula? Kalau saya mengibaratkan ini airlah yang akan membantu kita. Nah, itu ternyata sudah ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Dan apakah orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya bersatu dulunya dan kami pisahkan. Jadi ini ada peristiwa pembentukan bumi juga, namun saya tidak akan menerangkan lebih jauh ya tentang pembentukan bumi. Yang saya garis bawahi adalah arti selanjutnya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Nah, kalau sudah rusak, ini apakah tidak baik? Apakah sebaiknya kita memikirkan kembali ayat yang pada kalimat kedua itu, yaitu segala sesuatu yang hidup adalah berasal dari air. Berarti ada makna tersendiri tentang air itu. Nah, itu yang akan kita kupas. Ini ada satu ayat lagi yang menggelitik saya juga, kayaknya lebih dahsyat ya. Di Arum 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan dan mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini apa? Berarti kerusakan itu sudah tampak nyata di darat dan di laut. Kalau ini saya ibaratkan ya, saya waktu itu landing dari mana? Dari luar kota lah pokoknya, dari luar kota ke Jakarta. Ini kebetulan saya berada di pinggir jendela ya. Ini Jakarta. Jakarta segitu abu-abunya. Dan ini jam siang ya, jam 1 siang, bukan kabut. Coba kalau dilihat, bukan kabut, bukan seperti di lereng Gunung Sumbing ya, lereng Gunung Sumbing di mana di Bandungan itu bukan, tetapi ini adalah kerusakan yang ada di darat. Nah, kalau kita lihat
istilahnya ya ini polusi ya, polusi udara yang begitu dahsyatnya di Jakarta, dan ini baru ya setelah pandemi, pokoknya setelah nggak ada PPKM lagi lah ya. Jadi saya juga sudah bisa terbang ke sana ke sini, itu bisa kita lihat seperti ini. Nah, kalau di laut bagaimana? Ternyata laut juga banyak sekali membuat banyak sekali kerusakan yang kita lihat juga. Nah, ini terkait dengan mungkin Bapak Ibu sekalian sangat tahu ya masalah plastik ini. Plastik ini kan polimer, tapi saya tidak akan membahas hari ini, hanya memberi contoh bahwa kerusakan yang di laut juga sudah ada, dan mainly tentang terakhir itu isu mikroplastik. Mikroplastik sekarang bukan hanya ada di kandungan air laut saja, ternyata sudah ditemukan di paru-paru manusia. Itu baru saja dipublish ya 2022 ini. Jadi baru saja menjadi isu terbaru bahwa mikroplastik yang ada di laut kembali lagi ke manusia. Nah, ini perlu diperhatikan juga masalah polusi di laut yang demikian dahsyatnya di tempat kita, karena saat ini belum terjadi pemilahan sampah sampai sekarang juga. Kalau kita hidup di Jepang langsung beradaptasi ya. Saya dulu tahun 93 juga langsung beradaptasi. Oh, saya dijelasin hari Senin hanya boleh buang sampah kertas, hari Selasa sampah basah, hari ketiga sampah plastik dan seterusnya. Dan kita terpaksa mematuhi aturan tersebut. Nah, ini ternyata sistem ini sampai saya kembali ke Indonesia sampai sekarang pun berarti udah hampir 30 tahunan itu belum ada perubahan di tempat kita. Nah, ini saya tidak akan mengungkap masalah plastik karena itu panjang juga, tetapi hari ini saya lebih kepada climate-nya ya, polusi yang disebabkan di transportasi juga di industri. Nah, di sini saya kasih 2 gambar. Ini sudah banyak yang tahu, mainly penyebab emisi di Indonesia itu ada 2 sektor, yaitu sektor industri dan sektor transportasi. Nah, ini secara fakta juga angka itu sudah banyak ditelaah, dan kita sekarang existing sekarang ini negara kita sedang diskusi banyak mengenai bagaimana menurunkan emisinya. Nah, ini yang menjadi topik pagi ini, dan apa yang bisa saya sampaikan, Jokowi di Presiden mengungkapkan tahun 2021 sekitar Oktober November ya, saya rada lupa, ini di COP26 di London mengatakan bahwa kita harus beralih ke carbon free society. Nah, bagaimana caranya? Pemerintah menetapkan tadinya 2070, tetapi maju lagi ke 2060 untuk memenuhi target karbon netral. Jadi istilahnya polusi kita itu sudah 0. 0 itu artinya dari yang sekarang ada menurun dan atau diolah lagi. Gitu. Jadi tidak ada polusi yang keluar. Nah, kalau caranya menuju ke situ itu yang sekarang sedang banyak didiskusikan, dan kita semua berpikir gimana sih yang paling bagus gitu ya, karena Indonesia sangat depends on BBM fosil ya, kita tahu, lalu sumber listrik kita juga sepenuhnya lebih dari 90%, lebih dari 90% itu batu bara, dan ini menyebabkan CO2 yang seperti tadi saya sampaikan di langit Jakarta ya. Nah, Jokowi menghadirkan satu platform finansial yang kemarin baru saja ditetapkan oleh Bu Sri Mulyani, adalah carbon market price, dan juga segala finansial lain yang secara baru kita sebut inovatif financial khusus untuk climate. Jadi semuanya ada istilah green sukuk, green pajak dan sebagainya. Green, termasuk green obligation. Nah, ekosistem ini yang disiapkan secara finansial sehingga bisa memaksa industri-industri yang menghadirkan polusi di tempat lokasi produksinya juga ada di jalan-jalan ya. Nah, dengan cara apa? Jokowi menekankan, pemerintah menekankan pemakaian electric vehicle ekosistemnya,
dan juga pemakaian biofuel ya. Kita kan tahu di Pertamina itu ada biosolar ya. Di situ B30 sudah dipakai. Itu campuran biodiesel 30% di dalam BBM. Lalu akan dibangun juga fotovoltaik terbesar se Asia Tenggara. Juga semua kawasan industri itu diminta untuk beralih ke clean energy, serta ada kawasan khusus di Kalimantan Utara, itu adalah Green Islands area. Nah, faktanya sekarang energi yang ada di Indonesia itu ternyata kalau campuran renewable energy atau energi baru terbarukan itu bisa didapat dari bio, bisa didapat dari solar, angin dan sebagainya, itu baru 12%. Ini yang pada saat ini orang-orang energi berkejaran ya, terutama PLN dan Pertamina sebagai salah satu pemangku terbesar energi kita, sedang mengejar target 23% sampai dengan tahun 2025. Faktanya masih 12,7. Nah, sedangkan global target kalau di sini Jokowi menetapkan 2060 untuk net zero emission, di dunia itu semuanya tergiring ke arah 2050, kecuali India. Nah, India di dalam pertemuan G20 juga, saya mengikuti pertemuan G20 dari sisi sains 20 sama energi transition 20 ya, yang sekarang bergulir itu, mereka menetapkan net zero emission-nya itu 2070. Jadi India dengan hitungannya itu dia nggak mungkin mencapai 2060, dia mintanya 2070 gitu. Ya itu memang disesuaikan dengan kondisi negaranya masing-masing. Nah, apa yang harus kita perhatikan di sini, bagaimana cara mengurangi emisi, yaitu dekarbonisasi. Jadi istilah penurunan emisi itu mengurangi karbon ya. Jadi kita istilahkan dekarbonisasi adalah satu keharusan. Nah, pemerintah menggarisbawahi bahwa harus ada nih pemberhentian tadi suplai listrik ke PLN yang berasal dari batu bara. Itu sudah direncanakan. Dan senior kita juga, semansa juga ya Mas Darmo sebagai dirut PLN itu sering berkata, wah ini batu bara nih haram nih gitu. Dia selalu ngomongnya seperti itu, dan sangat berkomitmen untuk menghadirkan energi baru terbarukan di PLN sebagai penyedia listrik. Lalu bagaimana masalah nuklir? Ini nuklir kan sering disinggung menjadi energi bersih ya, dan tempatnya kecil, bisa menghasilkan power yang sangat besar. Nah, nuklir on grid itu tadinya tahun lalu awal pandemi itu saya menyelenggarakan energi webinar. Menteri ESDM berkata 2035. Waktu itu saya sempat kaget. 2035 kalau memang dinyatakan on grid berarti 10 tahun lebih cepat harus sudah ada pembangunan tapak. Jadi pembangunan PLT nuklir itu harus disiapkan lebih dulu. Jadi perlu 10 tahun. Paling tidak perlu 10 tahun. Tercepat mungkin 8 tahun. Berarti 2025 sudah ada nih, padahal sekarang belum dibahas. Nah, waktu itu saya sempat berpikir seperti itu. Ternyata beberapa bulan lagi dia mundur ke 2045, mundur 10 tahun. Nah, yang terakhir mengenai solusi emisi itu kita menghadirkan electricity dan hydrogen society. Nah, perlu saya garis bawahi, ternyata kemarin pada saat G20 pemerintah memundurkan lagi target nuklirnya. Ini sangat menjadi question juga bagi saya kalau mundurnya 20 tahun lagi ya, dari yang tercepat 2035 menjadi 2049 alias 2050. Nah, ini perlu kita garis bawahi karena skenario-nya menjadi berbeda, yaitu masalah energi. Nanti pasti semua sedang membahas kali ini, mudah-mudahan itu bisa di-adjust lah. Karena saya lebih cenderung ya kita memakai nuklir. Nuklir itu sekarang sudah sangat aman ya, tidak menghebohkan seperti
zaman dulu. Hidrogen juga begitu. Hidrogen juga kalau mau diledakkan ya bisa saja diledakkan. Kan kita tahu bom hidrogen ada ya. Tetapi kan pemakaiannya, jadi tinggal pemakaiannya, kontrol masalah safety gitu tuh bisa kita lakukan ya. Nah, kalau dari peta dunia juga dia menuju 2050 ya. Indonesia itu akan seperti apa sih caranya menuju ke sana, menuju karbon netral? Dia di dunia 2050, tapi kita kan targetnya tadi 2060 kan. Nah, memang ESDM sekarang sedang menekankan bahwa segera menggenjot renewable energy. Nah, kalau dihitung sekarang ya menuju net zero itu 39 tahun. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi selama 39 tahun apa yang harus kita lakukan. 39 tahun ibarat saya keluar dari Semansa menuju ke mana Jepang, balik lagi dan sekarang itu nggak terasa ya, 30 tahun itu nggak terasa, 39 tahun. Nah, salah satu eksekusi kegiatan target dari pemerintah yaitu mengenai kendaraan listrik tadi saya sebutkan di pertama ya. Kendaraan listrik ini kita tahu ya sekarang sudah sangat booming dan waktu reuni kala itu PT MAB Semansa juga nih Mas Ongki membuat bis listrik dan sekarang sedang bergulir. Saya rasa permintaannya sudah semakin banyak. Pabriknya ada di Kudus. Tadinya di Magelang, tapi ternyata pindah ke Kudus. Dari seluruh komponen-komponen bagaimana kita membuat manufaktur satu bis itu banyak sekali. Jadi kalau kita membuat satu bis dan itu ada di Indonesia, berarti apa? Kita menghadirkan industri-industri lain yang mendukung. Seperti misalnya industri motor, DC-DC converter. Nah, ini komponen-komponen yang ada di kendaraan listrik ya, yang sebelah kiri itu. Lalu bodinya, baterainya bagaimana, baterai manajemennya, baterai sel ya. Terus lagi infrastrukturnya, ngecharge-nya di mana gitu kan. Kalau layaknya sebuah handphone itu juga kalau misalnya itu fabrikannya di Indonesia pasti menghadirkan supply chain yang sangat berarti bagi industri kita. Itu yang kita inginkan ya, kenapa pemerintah menghadirkan juga Kementerian Investasi sehingga bisa menghadirkan lapangan pekerjaan yang banyak. Nah, ini sebagai contoh aja. Lalu kegiatan kendaraan listrik juga sudah bergulir. Kemarin di Jogja saya menghadiri Energy Transition G20 itu sudah dipamerkan bagaimana kita mengkonversi kendaraan ICE. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau punya kendaraan-kendaraan butut, bolehlah kita berperan ya mengamalkan ayat yang tadi itu, janganlah membuat kerusakan di darat dan di laut, menggantinya menjadi kendaraan listrik ya. Ini sekarang sudah menjadi satu program unggulan dari Kementerian Energi bahwa targetnya itu 6 juta konversi kendaraan pada tahun 2025 ya, di sebelah kanan itu. Lalu perhitungan dari situ yang bisa saya garis bawahi, apa sih efeknya kalau kita mengubah kendaraan kita menjadi kendaraan listrik? Yaitu emisinya sangat berkurang ya. Ini kalau kita hitung 1 liter per day kali 6 juta berarti ada 12 juta barel yang dihemat oleh negara ini. Tentu saja subsidinya pasti berkurang ya. Lalu CO2 reduction-nya juga makin rendah. Nah, kita juga konsekuensinya bahwa electric consumption kita atau konsumsi listrik kita sehari-hari ke PLN lebih banyak lagi, tetapi PLN juga berusaha untuk menghadirkan energi baru terbarukan di pembangkitannya. Jadi bukan dengan batu bara, tetapi dia menggantinya, sudah punya target ya menggantinya dengan energi baru terbarukan. Ya, kita tinggal ini hitung nanti berapa sih yang bisa kita konversi. Nah, di sini yang ditekankan oleh ESDM itu yang mengkonversi siapa? Berarti bengkel-bengkel di daerah ya, di manapun itu bisa mengkonversi targetnya. Jadi mereka tidak hanya menyuruh kita, tetapi memberikan satu ruang bengkel-bengkel untuk bisa berkontribusi di sini. Sehingga
apa yang ditargetkan oleh pemerintah itu menghadirkan multi efek ekonomi istilahnya. Jadi menghadirkan ekonomi-ekonomi baru seperti tadi menyusun bis. Terus di sini kita kalau mengkonversi saja ternyata kita menghadirkan peningkatan skill dari mechanical. Jadi tukang bengkel itu yang di bengkel motor ya, dia bisa berilmu untuk menghadirkan kemampuan baru mengkonversi. Jadi nanti kontrol sistemnya bagaimana, lalu dia mengganti engine bensin menjadi elektrik motor, lalu memasukkan baterainya di mana. Nah, seperti ini bisa dihadirkan. Lalu swap station. Jadi kalau baterainya bisa ditukar-tukar, itu kita bisa menghadirkan itu juga. Dan juga sertifikasi. Nah, sertifikasi di sini kenapa sih perlu disertifikasi? Bengkelnya itu juga perlu disertifikasi karena bisa saja dia unbalance di dalam menyusun penggantian tadi dari kendaraan ICE bensin menjadi listrik. Nah, perlu ada satu sertifikat. Ini Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan, dan kalau kita lihat di sini ya, ini saya ambilkan dari YouTube kondisi waktu di Jogja kemarin tanggal 24 Maret, jadi baru sekitar 2 mingguan yang lalu ya. Ini sudah dipamerkan bahwa kendaraan listrik konversi sudah layak dijalankan. Nah, komponen-komponennya waktu saya pameran di BRIN itu kita menghadirkan motor listriknya dari lokal. Ini yang 2 kilo yang hijau ini, hijau sama biru ya, dan di bawah ini motor listriknya itu sudah bisa dibuat di lokal. Juga baterainya ini join dengan UNS. Jadi di Solo kita join dengan UNS untuk menghadirkan baterainya juga. Walaupun kita sudah tahu ada kendaraan listrik buatan lokal ya dari ITS dulu, itu sudah dibuat oleh Bima dan sudah diproduksi massal, yaitu Gesit. Nah, Gesit itu baterainya masih kalau dicas butuh 4 jam, 6 jam. Tapi kita sekarang sudah bisa convert menjadi 30 menit. Jadi nantinya ngecas timingnya juga makin cepat. Seperti HP sekarang ada fast charging kan, HP bisa ngecas cepat itu juga. Nah seperti itu. Ini teman-teman sedang berusaha untuk bisa melokal kontenkan barang-barang yang ada termasuk baterai ya. Nah seperti itu. Juga tentu saja infrastrukturnya, chargingnya, ngecasnya di mana itu sudah kita gaungkan sejak tahun 2018 akhir. Itu saya pertama kali waktu itu BPPT menghadirkan fast charging station, diikuti selanjutnya oleh PLN. Karena menjadi tugas PLN berikutnya untuk memperbesar dan memperbanyak. Nah ini charging station kalau di Jakarta udah banyak ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau membeli kendaraan listrik tahun ini ya. Tahun ini kendaraan listrik banyak yang bermunculan nih di Indonesia. Pabrikan Indonesia juga sudah ada yang ya investasi dari luar ya. Tapi at least sudah diproduksi di Indonesia sudah ada, sehingga kalau di Jakarta sudah nggak masalah. Problemnya nanti kalau misalnya mau nyetir dari Jakarta ke Surabaya, nah di tol lintas Jawa itu ada di beberapa titik, tapi saya belum pernah nyoba, hanya kemarin sudah kita address, oh bisa juga sampai Surabaya gitu. Nah cuman kalau dari Semarang turun ke Magelang ya, itu nggak tahu nih ada charging station di mana nih. Saya harap di Magelang ada nih ya, bisa dihadirkan. Nah, target kendaraan listrik di Indonesia sudah sangat masif karena memang kenyataannya kita sudah membahas Perpres ini sejak tahun 2017. Jadi itu yang kita kerjakan, dan target-target di Indonesia sudah sangat banyak. Ini semua tercantum di dalam dokumen pemerintah dan kita harapkan masyarakat bisa beralih ke situ. Nah, saya masuk ke dalam solusi dari climate change ini. Salah satunya tadi kendaraan listrik. Nah, kalau saya menggarisbawahi masalah air, ini saya baru mau masuk ke hidrogen ya. Air itu perlu dimaknai. Tadi saya ungkapkan di depan, berarti ada sesuatu nih di air. Dan masalah air itu disebutkan dari berbagai ayat di Al-Quran. Kalau tidak salah jumlahnya 33. Jadi ini saya cuma contohkan yang terkait dengan apa yang akan saya sampaikan saja, yaitu bumi dikembalikan lagi dengan air. Oh berarti kalau bumi rusak bisa dikembalikan sesuatunya itu dengan menggunakan air juga. Nah
lalu menghidupkan dengan air juga. Menghidupkan dengan air berarti ada satu proses fungsi dari air itu untuk menjadikan makhluk yang mati menjadi hidup misalnya ya. Lalu menurunkan air dari langit, jadilah bumi itu hijau. Nah, ini peristiwa langit dan di bumi itu hijau berarti ada proses apa? Proses keterlibatan pohon ya untuk proses fotosintesis dan lain sebagainya. Itu di Arum, Al-Ankabut dan Al-Hajj. Waktu saya orasi saya menggunakan Arum 24 ini yang atas orasi profesor saya. Nah, air Bapak Ibu sekalian tahu bahwa itu tersusun dari H2O kan ya. Ini sudah pelajaran SMP, SMA awal ya. H2O ini yang kita tahu sebagai unsur di dalam air itu kalau dari proses elektrokimia terdiri dari pencampuran hidrogen dan oksigen ya. Ada gas hidrogen, ada gas oksigen bisa menjadi air. Itu ada proses elektrokimia dan sebaliknya dari air bisa dipisah juga menjadi hidrogen dan oksigen dengan proses elektrolisa. Nah, ini mungkin ilmu kimianya di sini nih. Air itu bisa dibentuk dan dibalikin lagi gitu. Jadi air itu punya makna sirkuler ya, kembali lagi bisa dengan dua proses ini. Nah, dari proses ini kalau saya sampaikan tadi kan air bisa diproses menjadi hidrogen dan oksigen, bisa dipisah. Nah, kalau kita memaknai arti di dalam Quran itu ternyata di surat As-Sams ini kan kita hafal ya surat Asam nih, wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha dan seterusnya. Semua pakai H. H ini ternyata adalah hidrogen. Ya. Disimbolkan itu hidrogen. Jadi kita harus memaknai dan As-Sams itu kan artinya matahari. Dan kenapa sih matahari disebut hidrogen gitu ya? Lalu di dalam sini kenapa H kita identikkan dengan hidrogen? Itu ternyata di dalam matahari tersusun paling banyak unsur hidrogen. Nah, kalau secara saintifik, secara pengetahuan manusia, waktu itu hidrogen ditemukan tahun 1783. Nah, ternyata di Al-Quran sudah ada. Ya, itu yang bisa kita maknai dari surat As-Sams. Dan hidrogen itu adalah unsur pertama di dunia. Ini yang saya masukkan berikutnya adalah unsur pertama di alam semesta itu hidrogen. Dan jumlahnya adalah 75%. Itu diukur dari kandungan di dalam matahari terjadinya bintang ya. Ternyata bintang itu dihasilkan dari fusi antara hidrogen dan helium karena unsur keduanya adalah helium. Unsur keduanya ini yang kemudian memadat menjadi bintang dan seterusnya. Ini saya bukan ahlinya, tetapi unsur yang kita ketahui ini. Dan kenapa di dalam sistem periodik ya yang kita pelajari di SMA, hidrogen itu dikasih nomor 1 karena memang itu menjadi unsur pertama di alam semesta. Nah, ini yang perlu kita ketahui dan hidrogen itu ada satu inti atom dan elektronnya itu masing-masing satu dan yang saling mengelilingi. Nah, kalau kita maknai lagi, oh semua berarti sudah ada dong di Al-Quran. Iya, dan dikatakan dalam An-Nam itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa semua sudah dicatat di kitab. Hanya mungkin ilmu kita yang harus dikupas. Saya juga belajar akan hal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui juga proses kita bernafas. Ayo kita memaknai proses respirasi kita. Istilahnya respirasi ya, bagaimana mengkonvert oksigen masuk ke dalam paru-paru kalau kita bernafas menghirup udara, lalu mengeluarkan CO2, itu ada satu proses yang kita sebut oxygen reduction process. Ini saya belajar di Jepang ya waktu itu, malah saya kaget juga. Profesor saya bilang, loh
apa yang kamu kerjakan saat ini membuat katalis. Jadi saya membuat ini seperti versi FE, tulisan FE yang saya buletin ini. Ini adalah satu katalis ya. Tapi katalis-katalis saya ada banyak, ada fero, ada kobalt, ada vanadium ya yang saya lakukan waktu itu. Profesor saya bilang gini, loh apa yang kamu lakukan itu persis seperti yang ada di dalam tubuh kita. Loh yang mana? Saya baru mempelajari saat itu. Oh iya, proses respirasi kita itu mengkonvert oksigen menjadi air di dalam proses pernafasan ini. Nah, saya mengidentifikasikan waktu itu reduksi. Jadi istilah reduksi oksidasi ya. Ini ilmu kimia di SMA, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Peristiwa reduksi adalah menghadirkan elektron lalu menambahkan asam yaitu plus menjadi satu hal yang netral yaitu H2O. Nah, proses O2 ditambah 4 elektron, 4 asam menjadi H2O. Inilah yang saya cari waktu itu. Ternyata apa? Proses seperti ini ada juga. Jadi tadi dikatakan bahwa semua tercantum di dalam Al-Qur'an itu benar. Jadi di sini kalau di surat Ibrahim ya, dia memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu menghinakannya, sehingga manusia itu sungguh sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ini peringatan. Lalu ayat yang kedua ini paling dekat dengan apa yang saya sampaikan masalah respirasi adalah siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah bisa melapangkan dadanya untuk memeluk Islam, dan siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, misalnya dia menjadikan dadanya lebih sempit seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Dadanya sempit seolah-olah dia mendaki ke langit. Pada saat kita jalan mendaki ke lereng Sumbing ya misalnya, itu makin ke atas kan oksigen makin berkurang. Berarti ada apa? Apa sih yang kita bisa maknai dari peristiwa dada yang sempit pada saat kita mendaki, kita kekurangan oksigen. Itu ternyata yang dipastikan di dalam surat An'am tadi. Nah, satu hal lagi peristiwa oksigen yang kita bisa dapat dari surat di Quran adalah Al-Waqiah. Al-Waqiah ini menyebutkan tentang api yang menyala. Kan proses api yang menyala terbakar itu perlu oksigen, ya kan? Nah, ini yang kita maknai, dan kalau kita melihat di sini kalimat kedua dari satu ayat Al-Waqiah tadi itu adalah kamu menjadikan pohon, tidakkah memperhatikan api yang menyala, kamukah yang menjadikan pohon itu, kami yang menjadikannya. Pohon di sini adalah peristiwa oksigen menjadi sesuatu juga. Jadi itu peristiwa proses fotosintesis ya di dalam daun ya, di dalam pohon gitu ya. Itu yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Dan kita tahu oksigen ini juga merupakan unsur ketiga yang paling banyak di alam semesta dan unsur yang pertama terbanyak di bumi khususnya, karena oksigen tidak ada di planet yang lain. Tapi itu masih unknown apakah ada sebanyak ini selain yang ada di bumi. Itu masih kita pelajari ya, perisit-perisit pasti mempelajarinya. Dan kalau penemuan di dunia itu ditemukan oleh Carl dan Joseph itu sekitar tahun 1700-an juga. Ternyata semuanya sudah ada di Al-Qur'an. Nah, tinggal bagaimana sih kita memanfaatkan apa yang kita pelajari itu ke dalam kehidupan kita. Nah, saya kalau balik lagi ke kondisi-kondisi teknologi di Indonesia maupun di dunia, ini saya akan mencontohkan sekarang itu kendaraan listrik ya, tidak hanya berbasis baterai seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi juga hybrid, ini kombinasi antara motor listrik dan bensin, terus ada lagi fuel cell. Jadi sel bahan bakar yang berbahan bakar hidrogen itu sudah dijual juga nih. Yang paling cepat adalah Toyota Mirai, yang kedua adalah Honda Clarity, yang ketiga menyusul Hyundai dan merek-merek Eropa lainnya ya seperti Mercy, BMW itu juga sudah hadir dengan hidrogennya. Nah, kendaraan-kendaraan seperti inilah yang akan mengurangi emisi dari
transportasi kita. Ternyata juga di luar sana, ini saya pernah ke Prancis melihat Airbus, ya, Boeing yang di situ maaf kok Boeing sih, Airbus ya, saya lupa. Prancis Airbus. Airbus ya, benar ya. Ya. Ya, di Toulouse, saya lihat di Toulouse mereka sudah mulai menggunakan waktu itu baterai, tapi sudah mulai ngomong, ini nanti kita convert lagi menjadi hidrogen. Jadi sudah tersedia di Airbus itu, masih dipelajari di Toulouse ya, tetapi sekitar 2017 saya ke sana, 2018-an. Nah, itu sudah memakai hidrogen sebagai sumbernya. Nah, ini contoh-contoh pesawat sudah ada, lalu pesawat-pesawat kecil juga sudah mulai pakai hidrogen juga ya, tentu saja menggunakan fuel cell. Fuel cell itu convert seperti baterai, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, drone juga begitu. Ini fuel cell-nya kecil nih. Ini saya sedang menargetkan, wah ini gimana bikin drone di sini ya, untuk bisa dengan fuel cell karena jarak tempuhnya lebih panjang ya daripada baterai dan dia bisa lebih ringan. Ini sudah banyak digunakan dan juga di kapal di laut juga sudah mulai banyak digunakan penggunaan hidrogen di dalam kendaraannya, transportasinya. Nah, dari contoh-contoh tadi, yang menjadi jantungnya apa sih? Sel bahan bakar. Sel bahan bakar itu fuel cell, bahasa ininya. Nah, tadi saya jelaskan kalau peristiwa elektrokimia sama elektrolisa ya. Ini peristiwa elektrokimianya. Jadi bagaimana menghasilkan listrik dengan menumbuhkan antara oksigen dan hidrogen menjadi air, tapi sekaligus menghasilkan listrik. Itu perlu satu komponen yang namanya fuel cell ini. Kalau dilihat dari peristiwanya, nah ini hidrogen ya, dia dengan katalis bisa terpisah lalu bertumbukan dengan oksigen menghasilkan air, tetapi pada saat proses dia melepas ion hidrogen, dia juga menghasilkan elektron sehingga itu bisa menghasilkan listrik. Nah, peristiwa ini yang saya dalami selama lebih dari 15 tahun ya di Indonesia juga. Ini yang kita buat di laboratorium di BRIN sekarang. Dulu BPPT juga, LIPI juga ada, lalu ITS juga ada. Tetapi yang continue itu memang insya Allah yang di BRIN ya. Kalau yang lain karena pendanaannya naik turun, jadi sering timbul, sering tidak gitu. Sekarang lagi booming lagi. Nah sekarang kalau booming lagi, kalau kendaraan listrik booming, pasti hidrogen booming. Nah ini kita sudah bisa membuat seperti ini menjadi 1 kilowatt. Kalau susunan-susunannya seperti ini ya, saya nggak akan menjelaskan teknis, tetapi bayangannya nih, kalau kita membuat jantung sel bahan bakar, itu seperti kita membuat sandwich. Jadi ini dikerjakan oleh teman-teman di laboratorium membuat sandwich, tinggal ukurannya mau ukuran berapa sih? Mau numpuk berapa sel? Mau sandwichnya itu mau ditumpuk 40, oh berarti kita menghasilkan 40 volt gitu ya. Itu tadi kendaraan-kendaraan hidrogen yang ada di mobil maupun di pesawat lagi. Ini foto saya waktu tahun 2008 ya. Ini jadul banget. Jadi waktu itu begitu konsentrasinya membuat fuel cell. Ini pengalaman-pengalaman kita untuk membuat sampai dengan paling besar 2,5 kilowatt. Kita kalikan 2. Nah, fuel cell ini digerakkan oleh tentu saja tadi kita sebut hidrogen. Ya, hidrogen inilah yang sekarang sedang dibahas seluruh orang energi di Indonesia itu tiba-tiba saya tuh juga seperti 20 tahun lebih saya ngomong tentang hidrogen itu. Dulu tidak ada satupun yang mendengar, mereka cuma bilang bahwa that's the future gitu. Sehingga pendanaan di dulu BPPT sendiri pun kecil, di LIPI kecil lagi itu. Nah, sekarang tiba-tiba setelah semua orang ngomong puncak dari suhu ini harus kita turunkan 1 derajat, kita turunkan 0,5 derajat gitu. Itu mau nggak mau semua harus convert ke hydrogen. Jadi penggunaan hidrogen selama ini di industri itu dihasilkan dari steam reforming atau
natural gas. Jadi kalau ini di sebelah kirinya bagaimana menghasilkan hidrogen itu banyak dari natural gas. Ini nggak usah saya tampilkan lebih lagi ya, detail lagi ya. Apa intinya, kita pun sekarang sudah menggunakan hidrogen, tetapi di industri kebanyakan dari natural gas sehingga masih menghasilkan banyak emisi. Nah, itu kita ganti gitu loh. Kita ganti menjadi sumbernya itu dari renewable, dari nuklir yang di sebelah paling kiri, ini dari juga sekarang masih dari fosil, tetapi kita the next ingin berubah ke tadi green hydrogen dan sebagainya. Ini yang sedang kita bahas dengan PLN juga bagaimana menghasilkan itu. Nah, peristiwa green hydrogen ini saya dipanggil lebih dari asosiasi yang banyak meminta saya untuk menjelaskan masalah green hydrogen ini karena semua pengen tahu ya proses green hydrogen ini bagaimana. Saya ngomong green hydrogen itu tahun 2012. Saya punya bukti, saya mendapatkan dana waktu itu research funding, tetapi pada saat itu semua orang menyangkal, oh kok kita harus mengkonversi dari solar cell udah menjadi listrik ditaruh baterai, kenapa dikonversi lagi menjadi gas hidrogen? Terus baru setelah itu mau ke listrik lagi atau mau ke apa gitu. Ternyata konsep ini kalau pada saat itu ya orang bicara fotovoltaik itu masih skala 100 watt. Kalau sekarang orang bicara fotovoltaik atau solar cell itu sudah secara giga. Pada saat orang bicara giga, apa yang dibutuhkan besarnya penyimpanan ke dalam baterai, listrik misalnya nih di padang pasir kita taruh solar cell 10 giga. Baterainya seluas apa gitu ya? Masih luas lagi. Jadi butuh tanah yang sangat besar. Terus bisa nggak sih semua ditampung di dalam baterai? Enggak ternyata. Nah, itulah yang saat itu saya hanya punya funding 1 tahun karena ini yang nangkep belum banyak gitu. Nah, sekarang semua ngomong green hydrogen pada saat US, pada saat Eropa sudah siap, semua masuk ke kita sekarang ini, dan semua di Indonesia bilang, oh ayo kita pergi ke green hydrogen. Hey, 10 tahun dulu saya ngomong itu, kalau 10 tahun dulu saya diberi funding ya, misalnya semua funding lah ke arah ini, kita pasti sudah siap. Nah, tetapi inilah selalu ada keterlambatan-keterlambatan seperti ini, tapi whatever saya tidak akan menggarisbawahi, mudah-mudahan ke depan kita paham bahwa ini tuh penting ya, masalah green hydrogen. Lawang kita bisa menghasilkan hidrogen tadi ya dengan elektrolisa ya. Kita sudah dikasih ayat untuk menguatkan makna dari air itu apa sih? Air itu kita bisa convert menjadi gas, hidrogen dan oksigen. Nah, kita harus memaknai Al-Qur'an lebih dalam itu gunanya adalah seperti ini untuk bisa menjawab satu solusi. Nah, ini proses-proses ini ya. Proses-proses ini pokoknya hidrogen bisa digunakan untuk macam-macam lah. Jadi tadi di mobil bisa, terus nanti bisa menjadi pupuk ya. Nah, kalau teman-teman mengerti itu pupuk kan NH3 amonia. Nah, N-nya dari mana, H-nya dari mana? Itu kan bisa kita lihat bahwa hidrogennya selama ini H-nya itu dari batu bara. Nah, ini mulai dikonvert dari listrik dengan proses elektrolisa ini. Ini yang saya contohkan. Nah, sekarang teman-teman di BRIN juga sudah mulai mengembangkan lagi. Jadi saya ini masih pakai alat yang tahun 2009 loh ini. Ini 2009 saya bangkitkan lagi dengan terpaksa, tapi saya bikin yang lebih besar lagi dan tidak sama ya dengan yang dulu tentu saja. Lebih update lagi. Nah, sekarang lebih mudah menjuarakan kasih funding gitu ya untuk research project, lalu untuk menjelaskan teman-teman, oh iya sekarang butuh, karena pada saat itu orang nggak bisa membayangin the huge of solar cell yang akan ada. Nah, sekarang sudah ada masalahnya. Biasa kalau tidak terlihat manusia kan nggak percaya ya, biasanya begitu. Nah, ini yang sedang kita suggest juga untuk ke pabrik-pabrik pupuk. Ayo kita convert sehingga emisi bisa turun. Karena jawabannya cuma itu, mengkonvert salah satu sumber
hidrogen yang selama ini dari batu bara bisa menjadi dari sumber yang renewable. Nah, khusus untuk teman-teman yang mungkin ini kalau ada terikat dengan university, saya banyak membutuhkan student nih di sini ya. BRIN itu meminta kita menghadirkan banyak student di dalam proyek-proyek kita. Jadi kita di lab itu membuat motor, membuat kendaraan hidrogen, dan waktu itu kita mengkonvert golf car yang listrik menjadi hidrogen dan solar cell seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat nanti ke Serpong. Kalau pas di Jakarta main-mainlah ya ke Serpong, ke tempat saya, bisa nyoba-nyoba, ini free of charge dan bisa dicoba sepuasnya untuk mengendarai motor yang sekali isi itu bisa menempuh jarak 750 km. Karena satu tangki hidrogen itu rata-rata ya, kalau yang ada di lab sini masih terlalu boros, 1 km 1 liter. Tetapi kalau yang sudah komersial itu 1 liter bisa lebih dari 10 km. Jadi tergantung fuel cell-nya, bagaimana kita membuat fuel cell yang lebih efisien. Nah, itu tantangan berikutnya. Ini yang mobil kecil ya, mobil kecil kendaraan listrik tadinya kita konversi menjadi gas, menggunakan gas hidrogen. Waktu itu tabungnya masih merah, sekarang sudah lebih inilah rapi. Nah, ini yang depan kendaraan listrik ya. Ini ibu-ibu dirjen lagi mencoba. Nah, ini yang berikutnya adalah golf car. Golf car itu kita convert, di belakangnya kita taruh hidrogen, di atasnya kita taruh solar cell. Solar cell gunanya untuk mensuplai baterai. Jadi murni dari renewable begitu. Ya, seperti itulah, rame kalau ibu-ibu ya. Nah, terakhir yang bisa saya sampaikan, tentu saja kalau aplikasi dari kendaraan hidrogen ini masih cukup panjang ya. Pastinya infrastruktur harus ada. Waktu saya mencoba di Jepang ini, saya waktu itu mengendarai Honda Clarity, mencoba mengisi gas hidrogen di salah satu pompa hidrogen di daerah Kawasaki ya kayaknya, Kanagawa lah, daerah Kanagawa. Itu sangat cepat dan tidak perlu ngecas seperti ngisi bensin aja, biasa gitulah, 3 menit, 5 menit kurang ya, untuk bisa full tank. Nah, ini yang sedang saya suggest juga ke pemerintah untuk bisa menghadirkan infrastruktur hidrogen, tapi depends on bagaimana kita membuat produksi hidrogen. Jadi ada titik-titik tertentu yang kita harus garis bawahi, lokasinya di mana, sumber energinya dari apa gitu ya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, kalau hidrogen yang di rumah-rumah sebetulnya sudah banyak. Ini yang paling banyak ada di Jepang, ada di Fukuoka. Jadi rumah-rumah ini semua sudah clean energy. Dia kan solar cell sudah sangat sudah sangat common di Jepang, ditaruh di rooftop. Dan satu lagi karena dia punya city gas juga, dari natural gas dia mengkonvert menjadi hidrogen dan disuplai masuk ke rumah. Yang terbanyak kedua Jerman. Jerman juga menghadirkan hidrogen untuk perumahan. Nah, ini suasana di laboratorium. Kalau Bapak Ibu bisa mempromosikan ini ke kalangan akademisi ya, mahasiswa-mahasiswa atau maupun anak keponakan dan lain sebagainya, suruhlah gabung ke BRIN ya untuk bisa mempelajari hidrogen ini menjadi satu aplikasi yang bermanfaat. Nah, ini contoh kendaraan yang sudah ada. Ini temennya Riri nih, si Fitra Eri, waktu itu berkunjung banyak tanya juga dia, dan sekarang sudah mulai ngerti nih kendaraan listrik ataupun kendaraan hidrogen. Tadinya sih banyak bertanya dia juga, tapi untungnya dia orang mekanik jadi mudah paham ya. Nah, kesimpulan, energi transisi kita untuk menuju carbon free society atau carbon neutral yang targetnya Indonesia itu 2060 harus dilakukan oleh banyak pihak, tidak hanya pemerintah. Pemerintah keluar-keluar, tetapi kalau masyarakat tidak menerima juga nggak bisa apa-apa karena semua harus bersama-sama menurunkan emisi ya. Nah, kalau kita kembalikan lagi makna dari ayat Al-Baqarah
Al-Baqarah 11 ini. Bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, kan ini sudah disemangati oleh Al-Baqarah ayat 11 bahwa jika kamu membuat kerusakan di muka bumi, maka kami orang-orang yang mengadakan perbaikan juga. Nah, bagaimana kalau sekarang bumi sudah rusak, sudah panas, ya? Ayolah kita paling tidak mengkonversi kendaraan butut kita menjadi kendaraan listrik, itu tahap pertama. Nah, kalau nanti sudah targetnya 2030 sudah mulai hadir di Indonesia itu kendaraan berbahan bakar hidrogen. Ya sebetulnya saya tidak ingin saya sangat berharap bisa dikerjakan oleh Indonesia, bisa dibuat di lokal. Seperti kita sekarang juga mampu membuat kendaraan listrik gesit, mau membuat bis, ya walaupun kita tidak membuat roda 4 kendaraan listrik karena itu sudah dikuasai banyak pihak, ya kita di segmen yang lain lah. Intinya apapun yang kita lakukan untuk perbaikan itu harus cepat mungkin kita lakukan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya share pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu penyemangat kita untuk bisa memperbaiki bumi menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wah, ini sesuatu yang menarik, tapi juga butuh konsentrasi penuh nih. Basic sosial itu tenan sebelahnya. Tuh kan, saya bilang ke Mas Ridwan, wah ini Mas kalau undang aku apa ini Mas? Tapi luar biasa sekali. Jadi membuka wawasan kita semua bahwa ternyata sesuatu sing idenya cuma menurunkan satu derajat saja sampai begitu effortnya begitu ya, sampai ke sana kemari ya. Dan saya tidak bisa memberikan istilahnya kesimpulan IP ya, karena juga banyak sekali. Tapi kita akan langsung aja ke beberapa pertanyaan yang nanti mungkin bisa kita share bareng-bareng. Pertama ini yang pertanyaan dari Mas Dipo Handoko. Itu adalah Mas Dipo Handoko itu angkatan 89 di SMA 1. Izin tanya Mbak ini ya, Mbak Dewi, kendala membangun pembangkit listrik hidrogen kata Menteri Kesehatan karena teknologi dan biaya. Bisa jelaskan apakah tidak apakah tidak bisa dengan mengkombinasikan dari pembangkit yang sudah ada atau yang seperti disampaikan tadi memanfaatkan proses di pabrik pupuk, karena pabrik pupuk itu terbesar di nomor 2 di dunia, terbesar di dunia. Monggo. Masalah kendala ya? Ya, kendala pembangunan pembangkit listrik hidrogen. Begini, pembangkit listrik hidrogen itu bukan istilahnya pembangkit listrik ya, karena hidrogen itu digunakan untuk konsep energi storage-nya. Jadi ditampung dulu di hidrogen sehingga dia bisa dikonversi menjadi listrik atau konversi menjadi pupuk dan sebagainya sewaktu-waktu. Jadi tetap harus dikombinasikan dengan solar cell, dengan wind turbine, renewable energy yang lain. Lalu kita mengambil manfaat-manfaat dari energi yang menghasilkan panas. Jadi misalnya geotermal, nuklir apalagi, karena nuklir panasnya sangat luar biasa, itu harus dikonversi ke hidrogen untuk memanfaatkan panas yang ada. Jadi jadi sebagai pendamping ya, bukan main semua pembangkit listrik hidrogen, enggak, tapi mendampingi pembangkit listrik lainnya. Jadi kalau di dalam konsep energi baru kan kita harus mix. Solar cell kalau kita taruh di Sumatera sangat kecil efeknya, tetapi kalau kita taruh di Flores, di wilayah Indonesia Timur, itu lebih besar dampaknya. Jadi mau tidak mau kita harus mengkonversi, memadukan. Jadi istilahnya bauran energi, memadukan energi-energi yang yang pas
karena wilayah kita itu terbentang ya dari lintang, lintangnya lupa saya, dari barat sampai ke timur itu sangat panjang. Sehingga kalau di Sumatera misalnya, saya pernah memberikan analisa ya, Sumatera itu lebih cocok untuk karena sumber gasnya lebih banyak, berarti bisa juga kita konversi menjadi hidrogen ya. Tetapi di sana nggak terlalu cocok untuk fotovoltaik. Jadi kalau kita membuat green hydrogen yang berasal dari fotovoltaik, saya mengarahkannya ke Indonesia Timur. Kalau di Sumatera, oh itu kan ada tol Sumatera. Apa salahnya kita bikin green highway gitu ya, hydrogen highway di Sumatera gitu ya, karena sumber gasnya ada. Kita konversi dari situ, walaupun tidak sebersih kalau kita menghasilkan green hydrogen di Indonesia Timur, tetapi paling tidak menurunkan emisi. Jadi konsep-konsep itu yang perlu kita lihat lebih jauh. Berarti ada lokal yang kita pikirkan. Nah, masalah investasi ini ya memang kenapa dulu hidrogen disebut future itu termasuk masih mahal ya. Saya bikin kendaraan motor itu waktu itu beli fuel cell-nya aja sekitar 150 juta. Kalau sekarang sudah di angka 20 jutaan ya. Tapi setelah itu saya bisa mengkonversi menjadi lokal konten. Jadi turun sekitar zaman itu sudah turun sekitar 15 juta ya, sekarang paling berapa ya, 10 juta kali ya. Jadi kayak harga-harga baterai sekarang. Nah, ini yang ingin kita masifkan di Indonesia. Kan makin pasti investasi banyak, besar, tapi pasti akan menurun juga. Jadi masalah investasi itu. Lalu untuk di pabrik pupuk, ya ini saya sedang menyarankan Pupuk Indonesia itu untuk bisa menurunkan emisinya dengan melihat bagaimana menurunkan emisi di produksi hidrogennya. Bagaimana dia mendapatkan proses yang lebih efisien begitu ya, karena banyak alternatifnya dan itu harus dihitung. Akhirnya kalau kita menyarankan ini green hydrogen bagus loh untuk pupuk, iya bagus sih, bagus dari sisi emisi, tapi pasti pupuk BUMN atau industri dimanapun investasinya berapa ya? Nah pasti kembali ke situ. Kalau bicara investasi ini kita sedang menghitung ya sekarang. Feasibility study dilakukan di mana? UGM juga mau manggil saya minggu depan, minta bantuan analisa perhitungannya. Pasti kalau kita tidak menambah added value di hilirnya, investasi akan tidak visible. Visible itu artinya teknoekonominya masuk. Nah, kalau bagaimana memvisibilkan hitungan itu, oh berarti di hilir kita harus kemanakan? Ini N2-nya atau byproduct-nya harus kita olah lagi, ya, seperti itu. Konsep-konsep itu yang bisa kita hadirkan. Tadi pertanyaan kedua apa ya, Mas? Pertanyaan kedua, apakah tidak bisa diakomodasikan dari pembangkit yang sudah ada atau yang seperti disampaikan tadi memanfaatkan proses di pabrik pupuk itu, tapi kayaknya sudah ada ya. Oh ya. Sekarang saya sedang membantu Mas Darmo untuk menghitung gini. Jawa dan Bali itu kita sudah surplus listrik. Ya, Mas Darmo apa Mas? Panggilnya Mas Darmo. Pak Sojo. Kita sedang menghitung bersama PLN. Ini PLN kita di Jawa dan Bali dulu ada program 35.000 megawatt. Setelah dibangun, ternyata Jawa dan Bali industrinya nggak terlalu tumbuh. Nah, sekarang ini banyak pembangkit listrik yang tidak digunakan. Artinya dalam posisi standby saja. Ini malah cost ya. Cost karena tidak digunakan. Tapi harus tetap di-maintain. Nah, inilah yang ditumbuhkan dengan kenapa kita mempush kendaraan listrik adalah menaikkan demand dari listrik itu sendiri. Kalau nggak berjalan. Nah, surplus yang ada sekarang itu. Sehingga sekarang sedang dipikirkan bagaimana surplus ini tetap digunakan, jadi dijalankan pembangkitnya, tapi digunakan untuk sesuatu. Nah, saran kita adalah, Mas, dari sini listriknya yang ada digunakan untuk mengelektrolisa air tadi, memecah air itu dengan listrik ya, dengan tambahan listrik.
untuk menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigennya bisa dijual, bisa ini digunakan, hidrogennya bisa di storage dulu. Lalu kalau sewaktu-waktu kita butuh untuk listrik bisa kita konversi ke listrik dengan fuel cell. Tapi bisa juga hidrogennya tadi lari ke amonia, lari ke proses yang lain. Ini yang sedang kita sarankan dan sekarang kita hitung rutenya yang paling pas di mana nih gitu. Jadi itu yang sedang kita lihat. Mungkin mudah-mudahan sih menjawab, memberi gambaran, tapi rada susah ya. Terus sedikit sekali yang perlu sebentar. Kalau di Indonesia itu kan paling banyak motor-motor kendaraan roda tua itu banyak sekali yang masih dihidup-hidupkan ya. Nah, itu sebenarnya peluang luar biasa. Cuma kemudian implementasi di lapangan itu kan butuh bengkel listrik, yang ngecas di lapangan. Nah, udah kalau kayak gitu implementasi yang di lapangan bagaimana ya cara itu biar masyarakat juga tahu kayak gitu itu. Itu sekarang programnya sedang dijalankan untuk melatih orang-orang bisa mengkonversi kendaraan listrik. Lalu kalau charging, nge-charge-nya, kalau motor bisa langsung di-charging di rumah ya. Jadi tidak perlu ada tambahan, ya paling naikin daya, tetapi nggak perlu tidak menaikkan daya juga nggak apa-apa kalau sudah 1.300 kali ya. Sekitar 1.300 ke atas lah. Itu bisa dicas. 900 watt juga bisa ngecas tapi rada lama gitu. Nah, ini sedang digerakkan oleh ESDM. Saya juga sudah bilang ke Pak Wali Kota Magelang itu lewat Pak Mas Budi BHS untuk berkirim surat dan itu sudah dinoted. Jadi beberapa daerah sekarang sudah mulai mengajukan untuk mendapatkan pelatihan. Karena baru saja 3 minggu yang lalu itu 2 minggu yang lalu di Jogja baru di launching. Jadi lengkap ada sertifikasinya. Karena Kementerian Perhubungan selama ini belum mensahkan. Dan ternyata kemarin baru saja disahkan, sudah prosesnya sudah berjalan, sehingga nanti bisa diadakan pelatihan untuk bengkel tertentu, orang tertentu yang berminat bisa mengkonversi kendaraan listrik, ya, lalu bisa mengajukan sertifikatnya. Karena kalau sudah dikonversi di bengkel, tidak hanya begitu saja asal lari gitu ya, tapi kan harus ada balancing, ada check and recheck lagi lah. Nah, ini proses sertifikasinya harus ada. Nah, itu Kementerian Perhubungan sudah menghadirkan. Dan targetnya secepatnya. Jadi 1.000 di tahun ini, baru ada 100. Nah, mudah-mudahan bisa dipercepat. Lalu tahun depan sudah tadi berapa tuh? 5.000 kalau nggak salah ya di slide saya. 5.000. Terus nanti sampai 6 juta total di 2024. Nah, ini pasti semua orang tertarik nih untuk menghasilkan, tapi at least skill-nya nambah, terus berarti demand dari motor listrik yang sudah dibuat di lokal tadi adalah gitu ya. Lalu baterainya walaupun misalnya pabrik baterai kan sudah berdiri di Indonesia, tetapi kan belum produksi nih, kalau tahun ini baru dibangun ya, baru groundbreaking kemarin itu. Paling tahun depan 2023 baru mulai. Lalu at least baterainya itu sudah ada bersamaan dengan training konversi kendaraan listriknya sudah berjalan. Nah, mudah-mudahan itu Mas. Kalau ngecasnya, sebetulnya kalau besar, misalnya nih, ada satu orang di Magelang beli Hyundai Ioniq 5 tuh, kendaraan listrik. Itu nanti menaikkan dayanya digratisin oleh PLN gitu. Dan ada diskon pada saat ngecas malam hari, diskon 50%. Nah, ini mungkin metode-metode ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah bisa dipakai. Jadi karena memang mendorong konversi kendaraan ke listrik. Begitu, Mas. Wah, ini banyak yang tanya nih, waktu ini juga mepet-mepet nih. Ternyata banyak tertarik. Mas Abdul, monggo silakan Mas Abdul. Oke. Saya cuma mau tanya sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abdul. Ngeten Mbak. Jadi ini kan merubah energi itu merubah paradigma ya. Jadi bukan hanya masalah bukan hanya masalah bagaimana kita mengganti mobil kita dari mobil bensin atau solar ke listrik gitu, atau entah itu apapun caranya menyimpan, apakah dengan baterai, dengan hidrogen dan lain sebagainya. Nah, ini artinya kan tadi disampaikan oleh Mbak Eni ya banyak sekali, dan pasti
karena Mbak ini ya sudah lama sekali di bidang ini gitu ya. Itu mungkin bisa menyampaikan ke kita ini secara apa namanya, secara Indonesia bagaimana nih, baik itu ekonominya, ketenaga kerjaannya, kemudian yang berikutnya lagi adalah kesiapan industrinya. Itu kira-kira gambaran singkatnya saja Mbak ini ya, ini gimana nih? Artinya apakah target yang apa namanya, kan nanti kan bareng-bareng ya dunia ini ya Mbak ya, ke listrik itu bareng-bareng. Oke. Apakah nanti kita itu mempunyai kesempatan untuk bisa apa namanya, bisa leading gitu atau malah justru kita semakin tertinggal dengan adanya apa namanya isu listrik yang sedemikian ini, Mbak? Mungkin itu pertanyaan saya. Baik, pertanyaannya jawabnya susah ini, karena melibatkan kebijakan ya toh. Ya, ya, ya. Wah, ini Mas Abdul, Betul. tadi nggak saya sampaikan rencana dari ESDM ya, Kementerian Energi, tetapi secara garis besar itu semua mendorong ke pemakaian hidrogen dan baru tercantum di rencana negara itu baru tahun ini. Jadi saya baru melihat dokumen negara mencantumkan kata hidrogen itu roadmap-nya, di dalam roadmap ya, dalam roadmap itu mulai tahun 2030. Itu penggunaan 328 megawatt itu demand-nya cukup besar. Jadi diprediksi bahwa kita itu bisa menggunakan gas hidrogen dan sangat perlu. Juga bisa memproduksi hidrogen. Jadi yang digarisbawahi produksinya adalah mulai bisa dimanfaatkan tahun 2030 dan mulai sekarang bisa diproduksi. Nah, sekarang nih baru sosialisasi karena semua baru ya terus terang mereka tanya lagi ke saya gitu. Padahal itu juga sudah pernah tanya tuh zaman kira-kira 7 tahun yang lalu. Ini juga. Nah, tadi kita kalau nggak siaga, kalau nggak cepat memang kita ketinggalan, Mas Abdul. Peristiwa 7 tahun yang lalu saya mensuggest Pertamina untuk membuat metil sikloheksan dengan kepastian karena Jepang sudah minta, tetapi mereka nggak mau. Akhirnya dalam secara surprise ya 2021 di masa pandemi Brunei mengirimkan metil sikloheksan itu hidrogen carrier. Jadi salah satu solvent yang menghasilkan hidrogen dalam jumlah banyak dan itu berhasil dibuat oleh Brunei. Sebetulnya Jepang itu mendatangi Indonesia terlebih dahulu, akhirnya nyari di negara situ kan, di negara lain yang mau. Brunei lah memanfaatkan kesempatan ini. Nah, jangan sampai kita tertinggal lagi. Nah, kemarin di skenario ESDM itu tertinggi adalah pemakaian fotovoltaik. Jadi demand fotovoltaiknya banyak sekali. Itu yang saya juga menggarisbawahi ini kalau banyak berarti harus dong kita memanfaatkan lokal kita, industri lokal kita untuk berperan di situ. Jadi kadangkala kita tidak menggarisbawahi peran kita ya. Peran kita itu di dalam konsep energi ini harus dilibatkan. Jadi agar tidak ketinggalan. Skenario pemerintah kita banyak. Ini saya lagi cari slide-nya tapi kok nggak ketemu ya, lupa. Skenarionya besar dan yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan riset, lalu keterlibatan industri dalam negeri untuk menghadirkan itu ya. Jadi jangan sampai kita membuat skenario tetapi tidak memanfaatkan industri kita. Nah, ini dia. Bentar sedikit aja. Ini sebelum saya juga menjawab yang lain. Ini gambarannya seperti ini, Pak. Jadi Mas Abdul, jadi skenario pemerintah sudah ada, cuman ini juga sudah kemarin saya laporkan ke Pak Kepala Tim juga. Ini konsep grafik yang kuning ini menunjukkan bahwa demand Indonesia itu sedemikian besar terhadap solar cell. Tetapi seharusnya ini harus dibalancing dengan adanya nuklir, lalu tidak hanya fotovoltaik tapi baterai, air ya. Air ini PLTA. PLTA itu
sebetulnya kalau dari teori juga termasuk murah banget menghasilkan hidrogen dari PLTA, tetapi capacity faktornya, jadi istilah capacity faktor lah, kalau operasional harus kita memperhatikan itu masih terlalu rendah. Jadi kita harus memikirkan hidrogen dari apa gitu ya. Nah ini keterlibatan industri lokal harus ada agar jangan tertinggal. Saya sudah wanti-wanti ini kalau fotovoltaik targetnya segini besar, 10 kali lipat dari semuanya energi yang lain, ini harus kita lihat kemampuan dalam negeri di mana bikin solar buffernya saja nggak bisa gitu kan, belum bisa. Dulu sudah mau diadakan pembuatan pabrik solar cell tapi nggak jadi lagi. Jadi kadang-kadang begitu ya. Terus dengan terpaksa sekarang harus menghadirkan itu tapi impor lagi gitu. Jadi suka gemesnya tuh di situ sih saya juga. Termasuk masalah dulu Tuk Suci itu ya, Tuk Suci yang Dahlan Iskan itu ya. Betul, betul. Jadi kadang-kadang saya juga gini, waktu ngelihat, saya kan kontak-kontakan sama Ricky, pembuat yang membantu Pak Dahlan itu loh. Ricky Elson. Nah itu kan peristiwa itu akhirnya terukir di dalam sejarah bahwa kita bisa bikin prototipe gitu. Tetapi masalah mass production terkendala kan. Nah ini saya sudah bisa bikin nih prototipe mobil hidrogen. Tetapi mass production-nya semua diem sekarang. Enia jangan dulu, jangan kamu bersuara ke mass production dan segala macam, itu mendistract kendaraan listrik gitu. Padahal segmennya berbeda. Nah, kadang-kadang itu yang ya belajarnya perlu waktu ya. Jadi harus berulang-ulang. Berkolaborasi dengan banyak aspek berarti ya, banyak lintas. Makanya harus banyak yang mendukung, Mas. Ini kendaraan listrik saja meminta kita untuk mengganti lifestyle kita loh. Orang sekarang sudah booming sepeda ya toh. Sepeda nanti kalau ke kantor, jadi Mas Teguh kalau ke mana? Ke UGM. Iya, ke UGM, nggak apa-apa itu pakai sepeda listrik. Kapan hitung olahraga. Kapan dikirim saya? Dari Magelang juga bisa lah. Toko loh Mas, dikirimi saya hidrogennya dan gari ngegas. Ini alhamdulillahnya sepertinya itu Mas Darmawan juga perhatiannya besar ya. Mas Teguh lari Mas Teguh. Aku pengennya ngene di rumah tuh olahraga, ngayuh sepeda statis ya, tapi diisi ke itunya terus nanti setelah penuh berangkat ke kantor melencer aja nggak keringetan. Jadinya bagus banget itu. Model charge and recharge ya. LTN ya. Tenaga nasi gitu. Baik, ini begini, skenario begini, jam 6.25 jadi satu top, tapi nanti silakan diskusi. Saya harapkan Mbak Enia masih meluangkan waktu beberapa menit biar teman-teman puas ini karena banyak pertanyaan dan ini angel nih kelola waktunya ini. Karena juga ada aspek sosiologi lingkungan itu juga sangat penting sekali. Kita ada Mas Rahmat dokter di sosiologi lingkungan sehingga kolaborasi antar lini itu penting sekali. Tahu nggih Mbak Enia nanti begitu nggih saya sekretariat kita tutup dulu tapi nanti silakan diskusi agak non formal biar nanti biar lebih nyaman gitu nggih. Baik, Bapak Ibu Sarwati, terima kasih. Alhamdulillah ini hari ke-12 ini menjadi luar biasa. Tadi saya pantau 92 yang hadir itu sesuai dengan angkatannya Mbak Enia, 92 peserta yang masuk. Ini termasuk rekor tinggi ya di antara yang lain-lain gitu. Kemarin yang cukup tinggi juga sedang ada tapi ini siapa yang tinggi. Tapi nggak apa, alhamdulillah semua berefek pada kita semua. Baik, Bapak Ibu hormati, terima kasih atas waktunya dan silakan kalau ada aktivitas yang lain kami dengan tidak merasa hormat bisa yang lain. Tapi kalau masih diskusi di sini, saya pikir ini menjadi lebih penting karena justru di forum-forum cakran yang akan menjadi lebih nyaman komunikasinya. Baik, marilah kita tutup dan forum dan banyak download majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Teguh itu 95 orang tadi sempat menyentuh orangnya yang ikut. Oh iya. Biasanya yang tolong puluhan nih. Dua tapi. Ini Mbak Enia punya waktu sampai jam berapa loh Mas Teguh? Dia ditunggu banyak orang loh. Terus gak apa-apa, rencananya habis ini tidur. Oh. Ya udah, ngobrol Mas Teguh, pertanyaanku di chat.
Lah ya saya ini jawab dewe, aku serah di host kok. Oh, takono dhewe no Mas As. Tangannya dewe. Yang mana? Ngacung, Kita Mbak As, dari ngacung. chat Mbak Monggo. ini ya, Ashari, nama saya Ashari. Oh ya. Karisma Tentang 86 itu. Karisma Tuo. Bagaimana pendapat Mbak Enia tentang penelitian resonansi kristal air dari Dr. Masaru Emoto yang dulu bukunya sempat booming? Ya. Yang kedua, untuk sel berbasis hidrogen tadi yang digunakan untuk sumber listrik di rumah di Indonesia ya, itu apakah sudah dipakai? Sudah ada prototipenya atau sudah dipakai? Berapa watt yaitu ya kapasitasnya atau berapa VA? Di mana saja sudah dipakai, matur nuwun. Ya. Yang pertama yang air. Kalau itu saya percaya. Jadi karena kita juga bisa apa ya? Kan tumbuhan itu kan kalau dia ada di dalam rumah ataupun ada di kebun atau apa, kita harus banyak bercakap-cakap sama tumbuhan kan. Jadi lebih apa gengki, lebih sehat, lebih ini. Kalau saya percaya itu resonansi. Nah, ada konsep itu blue apa ya namanya ya? Sonic bloom. Nah, sonic bloom itu juga upaya mempercepat pembukaan klorofil dengan resonansi suara. Jadi penemunya Amerika tetapi sudah diberikan kepada Pak Hari waktu itu ya, Pak Hari sudah diberikan patennya, lalu dia sedang meminta semua orang untuk ini, tapi nggak terlalu booming gitu. Mungkin acceptance dari masyarakat belum mampu menerjemahkan itu ya, bahwa ada pengaruh gelombang resonansi ke dalam pertumbuhan daun, memperbanyak produktivitas dari tumbuhan gitu. Itu masih banyak yang belum percaya sehingga dia juga nggak terlalu booming, tetapi dia sudah mulai banyak menyebarkan itu kemana-mana. Nah, peristiwa air juga begitu, peristiwa proses ultrasonik ya, atau suara, gelombang suara terhadap perubahan kristal itu saya juga yakin karena saya membuktikan sendiri. Kalau yang masalah kristalisasi, proses kristalisasi, aduh ini anehnya. Saya itu waktu S1 yang sering saya sebut, saya juga sering menceritakan ya, katalis saya itu unpredictable karena saya taruh di wadah sonikator. Jadi ternyata ultrasonik membuat molekul itu saling berpadu, saling mengumpul. Jadi target saya itu cuma 2 logam di dalam satu kristal. Ternyata kalau saya taruh di sonikator atau yang menghasilkan gelombang ultrasonik, itu menjadi 10 mengumpul. Padahal niat saya cuma kalau sonikator kan lebih cepat nih gerusnya gitu ya. Ternyata itu menimbulkan efek yang lain. Kenapa originality saya tinggi waktu saya doktor? Itu hasil dari proses kristalisasinya itu tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, itu saya juga persis Mas Ashari membaca itu yang dari orang Jepang ya, itu ya yang membuktikan bahwa kalau air itu disuarain, kalau kita membaca ayat Al-Qur'an di situ juga bisa merubah proses kristalisasi dari air itu sendiri. Nah, itu yang saya buktikan, tapi saya nggak bisa tampilkan prosesnya ini karena saya harus cari file. Tapi saya membuktikan sendiri bahwa katalis saya itu begitu prosesnya. Jadi self-assembling metal kompleks katalis itu bahasa tepatnya. Jadi self-assembling itu bergabung sendiri. Jadi baru diartikan seperti itu. Jadi multi kompleks katalis itu. Ini saya yakin itu ada, dan makanya setelah itu saya nggak maido lagi istilahnya ya, air terus dibacain Al-Baqarah itu bisa lain gitu ya, diminum juga pada saat kita minum air apapun ini baca air Zam-Zam itu aja ya, jadi bisa merubah
kristal air menjadi lebih baik. Lalu yang kedua tadi, yang di rumah. Nah, aplikasi fuel cell yang ada di rumah yang menggunakan hidrogen itu besarnya adalah kalau yang di Jepang 3 kW, 3.000 watt, kalau yang di Jerman 5.000 watt. Jadi beda. Kalau di Indonesia belum ada. Jadi waktu itu saya akan menghadirkan kolaborasi dengan orang investor di Kalimantan karena saya perlu nanti kalau ada perumahan baru asal ada city gas dulu lah. Hidrogennya tidak usah dari fotovoltaik tetapi dari natural gas, dari gas itu bisa. Tetapi sampai saat ini belum terwujud. Hanya kalau pemanfaatan hidrogen sendiri di Indonesia sudah ada di base BTS. Jadi sinyal-sinyal HP kita itu sudah ada 1.000 titik di Indonesia yang menggunakan hidrogen tanpa kita sadari. Jadi sudah sejak mulai 2009 itu karena saya mendampingi juga salah satu perusahaan Indonesia yang gabung dengan Amerika itu menghadirkan hidrogen untuk fuel cell untuk BTS. Jadi karena uniknya kalau sebagai backup power BTS itu tidak diambil orang, tidak dicuri. Ini saya ceritakan ke banyak orang ya kalau genset, naruh baterai itu seperti ngandangin macan. Jadi kayak seperti bikin kerangkeng besi itu loh. Kerangkeng besi itu saya nyata ngelihat di Medan loh. Kok kerangkengnya besi-besi kayak begini cuma ngurungin genset. Ya ampun. Terus baterainya di mana? Baterainya tuh ditanam di konkrit coba. Di semen. Ya apa iki? Gitu. Nah, ternyata malingnya itu sangat pinter, sangat kuat. Jadi ibarat genset kok dikandangin kayak macan, saya bilang gitu. Nah, ternyata setelah kita ganti dengan fuel cell, itu nggak ada yang nyuri. Karena mereka cuma melihat tabung merah. Tabung merah, terus ada tulisan danger. Udah ketakutan. Terus ini panelnya, itu seperti panel listrik itu loh. Kalau panel listrik kan nggak dijual ya, nggak layak jual lah istilahnya lah. Itu ternyata nggak dicuri. Nah, Telkom melihat ini sebagai satu investasi karena dia selalu hilang 3 miliar. Oh ini ada. Bentar, nih tak tunjukin. Untung ada pertanyaan ini ya. Ya, Mbak Eni ya. Orang Indonesia itu modelnya kan ada contoh. Ada contoh baru itu. Iya, mungkin di rumah Mbak Eni ya dipasang dulu. Di Magelang, Mas Wali Kota ini kita dukung ya teman-teman ya. Di Magelang ada contoh satu. Insya Allah nanti akan merembet. Biasanya kan kayak gitu orang Indonesia itu. Iya, betul. Itu seperti itu. Nah, ini contoh nih yang tapi fotonya nggak tepat ya. Oke. Ya inilah, ini contoh yang ada. Ya. Oke. Kalau di Indonesia itu yang penting contoh sama jelas yang jual di mana harganya murah gitu tuh. Aku nengok ke alibaba.com itu ada yang jual fuel cell ya. Cuma kecil ini cuma 200 watt itu harganya $500. Kecil jadi bisa ya ada untuk elektrolysanya terus nanti nggak tahu ini nyimpennya berapa banyak berapa watt jam nggak tahu. Itu kalau 200 watt ya tergantung prosesnya nanti hidrogennya butuh berapa mili gitu Mas. Kecil banget. Mungkin banyak yang salah tangkap loh Mbak ini ya. Jadi saya tuh fascinated soal hidrogen tuh dari sejak kelas berapa ya? SMA kelas 1 itu ya. Tahun 83 ya. Saya itu ikut lomba yang diadakan oleh Himpunan Teknik Perminyakan ITB ya. Nah, cuma waktu itu saya masih sangat fascinate soal energi gitu. Saya nulis tentang masa depan itu orang energinya dibangkitkan dari EBT, dari nuklir, geotermal segala macam, disimpannya di hidrogen gitu. Nah, cuma orang tuh salah tangkap semua.
dikiranya kita itu membuat energi dari air. Bahkan bukan air kan ya. Air itu hanya sebagai storage ya, dengan dipisahkan dengan elektrolisa. Dan itu ternyata saya kira sampai hari ini ya, bahkan orang-orang yang mendengar pidatonya Mbak Eni ya, itu salah tangkap itu. Ya. Jadi kayak tahun 2008 ingat nggak waktu Pak SBY keliru, ada orang ngaku bikin blue energy gitu kan dengan mata hati dan sebagainya, itu bukan matahari tapi mata hati. Itu mengira ini energi dari air ya, diolah dengan mata hati. Jadi banyak yang salah tangkap begitu. Padahal kan enggak kan, ini kan hidrogen itu dipakai untuk storage, menggantikan baterai, karena baterai itu perlu litium, perlu logam tanah jarang yang itu mahal ya, chargingnya lama dan sebagainya dan sebagainya. Kalau hidrogen kan ya nanti kalau sudah jadi hidrogen kan cepat, tinggal kayak ngisi bensin set langsung jadi. Cuma mekanisme harus aman, ke tekanan tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Benar nggak itu Mbak Eni? Betul, betul. Tadi juga pertanyaannya kan pembangkit listrik hidrogen, sebetulnya bukan pembangkit listrik ya. Tetapi proses tadi yang saya jawab harus didampingi juga yang lain gitu, nggak murni. Kalau asalnya ya dari air bisa, dari metanol juga bisa kita konversi kan, intinya proses itu yang ada, dan perbandingannya dengan yang lain kalau bisa menghasilkan satu efisiensi energi storage. Jadi memang di ESDM tadi yang saya tampilkan itu sudah masuk ke konsep energi storage. Jadi dia tidak langsung menyebutkan hidrogen production-nya, tetapi dari energi storage-nya. Jadi mereka paham kalau itu energi storage gitu istilahnya. Nah, ini kan nomor 5-nya itu dia masuk ke energi storage. Jadi bukan pembangkit listrik tetapi energi storage-nya. Ya, keuntungannya itu harus disimpan di dalam hidrogen. Kalau hidrogen langsung digunakan itu ada berbagai studi ya, kita menghasilkan lokasi-lokasinya di mana kalau mau menghasilkan hidrogen. Yang paling efisien apa? Kalau transport hidrogen sendiri, kalau jauh lebih mending dirubah menjadi amonia, dirubah menjadi apapun metanol gitu ya, baru ditransport. Jadi kalau jaraknya jauh, ya mending nggak usah langsung nggak usah hanya hidrogen terus langsung dikompres di dalam tangki lalu dikirim, tetapi lebih baik dalam bentuk cair. Nah, yang kayak gitu. Itu banyak pertimbangan untuk bisa menghasilkan hidrogen. Nah, cost-nya sekarang sedang dihitung. Jadi mana yang paling efisien, mana yang paling murah gitu. Oke, ngoten. Kalau Mas Fahmi setuju kan ini nuklir ya? Tadi juga ada pertanyaan kayaknya di chat tentang nuklir tuh. Kalau nuklir itu dulu kayaknya pernah saya dengar satu ngobrol sama Pak Jarod ya, Pak Jarod Batan itu. Pak Jarod. Jadi memang kadang-kadang rebutan ya. Kalau ya, misalnya oke pakai nuklir, itu sudah mafia-mafia itu rebutan. Ini ada mafianya Rusia, mafianya Jerman, mafianya Prancis rebutan. Ya nuklir yang nggonku. Karena langsung sekali invest langsung berapa puluh triliun kan itu. Langsung gede. Iya, mundur-mundur terus. Ini rasa baik. TSE ini pertanyaannya TSE juga. TSE ini siapa nih? Mas Catur itu, Mbak. Oh. Catur, Mbak. Sapedi. Oh, Mas Catur ada toh? Iya, ada. Rutin. Bicara dia. Hari karisma ya. Selalu ada Pak Catur. Turun Mas Catur. Ayo Mas Catur. Dan drop juga nih. Ada masih ada. Oh iya, waduh nggak sempat ketemu. Ini katanya mau nandur porang. Wis kok. Oh udah. Wis. Wah, jadi penghasil nih. Apa sih rata? Petani. Oh bagus itu. Semuanya akan jadi petani pada waktunya. Tinggal saya ditandur apa ya?
Enggak Mas, ini nuklir mundur lagi. Baru kemarin, baru berapa ya? 2 bulan lah. 2 bulan, 3 bulan lalu lah. Enggak lama kok. Soalnya nuklir sing entuk ming siji, kalau batu bara kan iso akeh. Bisa